Assalamualaikum, selamat siang Mbak Eka. Iya, selamat siang, Mbak Jur. Eh, Mohon maaf ini, boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Oh, Saya boleh. mau bercerita tentang apa yang saya alami. Ada permasalahan di kelas saya. Jadi ingin sekedar cerita sama Bu Juria. Boleh nih, Bu? Oh, boleh, tentu saja boleh. Tapi biar eh, diskusi dan ngobrolnya enak, mungkin nanti kita punya waktu sekitar 20 menit saja, nggih, Mbak. Boleh, Sebelumnya boleh. saya pengen tanya nih, eh, Oke. gimana kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, sehat. Alhamdulillah Ibu. Ya, Oke. alhamdulillah. Jadi gimana Mbak Eka, Mm-mm. permasalahan apa yang ingin dibicarakan dengan saya? Begini Bu, apa namanya? Saya punya murid. Murid saya itu, saya kan ngajar kelas 4 ya Bu. Jadi saya punya murid itu yang belum begitu lancar membaca, bisa membaca, namun tidak terlalu lancar. Yang saya takutkan dan saya khawatirkan adalah dia nanti tertinggal dengan teman-temannya karena kemampuan membacanya yang masih kurang. Dan saya takutkan juga nanti ketika ulangan ataupun penilaian di akhir semester, nilai yang didapat itu nanti tidak baik dan kurang memuaskan, Bu. Oh, begitu ya. Begini Bu Eka, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih, Oke. kira-kira tujuan obrolan hari ini yang ingin dicapai oleh Bu Eka apa, Bu? Saya ingin apa namanya? Saya ingin mencari solusi, Bu, supaya si murid saya yang tadi ya namanya Topan, nggih. Itu Nggih. nanti bisa lancar membaca, setidaknya dia eh, sama bisa lebih lancar membacanya sehingga dalam memahami pelajaran pun nanti dia juga lebih mudah begitu. Oh, begitu. Ya, Eee, Kalau menurut Bu Eka, kalau kita beri angka nih di antara 1 sampai 10, Tovan ini kemampuan membacanya ada di angka berapa? kalau saya beri nilai dia ada di kemampuan 5 Bu, sampai 6 begitu. Oh, nah, nanti di akhir kegiatan diskusi kita kali ini, setelah kita menemukan solusi, Bu Eka ingin Tovan ini berada di angka berapa? Saya ingin dia setidaknya sama, kalaupun tidak sama dengan teman-temannya, setidaknya mendekati kemampuan membaca dengan teman-temannya ya, kurang lebih sekitar skala 7 atau 6 sampai 7 lah, Bu. Begitu. Nah, jadi dulu dia itu awal masuk memang dia kemampuannya memang dibanding teman-temannya memang agak kurang ya Bu. Mungkin karena faktor dari di rumah juga yang orang tuanya pun juga sama begitu. Jadi Iya, saat iya. ya, jadi mungkin itu juga berpengaruh karena di rumah tidak ada juga yang bisa mengajari dia membaca seperti itu Bu. Oh, seperti itu, nggih. Kemudian, eee, Bu Eka, sudah mempunyai gambaran atau kekuatan dari Bu Eka sendiri, bagaimana agar tujuan yang ingin dicapai Bu Eka tadi agar murid Taufan ini kemampuan membacanya bisa sama dengan teman yang lain seperti itu, kira-kira ada apa tidak? Eh, saya sudah berusaha, Bu, memberikan waktu tambahan setelah pulang sekolah, nggih, untuk dia belajar membaca dengan saya. Setelah waktunya
Supaya tidak mengganggu dengan temannya, maka saya ambil setelah pulang sekolah. Itu pun saya memberikan dia buku bacaan yang bisa dia pahami, yang menarik supaya dia lebih tertarik untuk belajar membaca dengan saya setelah dia pulang sekolah seperti itu. Kemudian bukunya itu boleh dia bawa pulang supaya setelah belajar di sekolah nanti dia juga bisa mengulang lagi berlatih membaca itu di rumah seperti itu Bu. Jadi saya bawakan itu buku-bukunya supaya dia bisa lebih banyak belajar membaca, tidak hanya setelah di sekolah tapi juga di rumah. Seperti itu Bu. Oh iya, bagus sekali ya apa yang sudah dan mungkin akan dilakukan oleh Bu Eka untuk murid Taufan ini. Nah, selama di kelas, Taufan ini bagaimana? Apakah ada kendala atau bagaimana? Ya, dia termasuk anak-anak yang kemampuannya di bawah teman-temannya, di bawah KKM, Bu. Yaitu salah satunya karena dia kemampuan membacanya masih rendah, sehingga ketika mengerjakan soal juga teman-temannya sudah selesai, waktunya juga harus dikumpulkan, dia belum selesai, seperti itu, Bu. Sehingga kemampuannya juga nilainya juga di bawah teman-temannya, tentu saja seperti itu. Begitu, nggih. Berarti Taufan ini yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Eka, Taufan ini kemampuan membacanya masih kurang sehingga dalam Betul. semua pelajaran tertinggal seperti itu, nggih, Bu. Nggih. Kemudian apa rencana Bu Eka ke depan agar Taufan ini lebih maksimal kemampuan membacanya atau meningkatlah. Tadi Bu Eka menyampaikan targetnya ya sama seperti teman lain Bu, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Eka agar tujuan tersebut tercapai? Ya, tentu saja tadi itu ya Bu, memberikan dia kesempatan dan waktu lebih banyak untuk belajar membaca, tidak hanya di sekolah tentunya. Dan pastinya lebih banyak waktu di rumah nih, sehingga di rumah pun saya ingin dia juga belajar membaca dengan buku-buku ataupun buku bacaan yang sudah saya bawakan dan pinjamkan untuk dia berlatih membaca di rumah, Ibu. Berarti nanti mungkin di rumah juga bisa membaca dari buku yang Betul. dipinjamkan oleh Bu Eka, seperti itu. Nah, Nggih. kemudian kapan ya rencana itu akan mulai dilakukan oleh Bu Eka? Secepatnya Ibu, tentu saja supaya nanti juga ketika ulangan ataupun apa sehingga dia bisa nilainya lebih baik dengan kemampuan membaca dia yang sudah lebih baik lagi seperti itu. Bagus sekali rencana Bu Eka ini. Kemudian tadi Bu Eka menyampaikan bahwa sebentar lagi akan penilaian sumatif, berarti dalam beberapa bulan lagi. Jadi Bu Eka merencanakan bahwa akan secepatnya seperti itu. Ya, betul Bu. Semoga nanti rencananya dapat dilaksanakan sesuai timeline dari Bu Eka. Kemudian Bu Eka, saya ingin bertanya lagi, siapa yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi, rencana yang akan dijalankan oleh Bu Eka? Siapa atau yang akan membantu atau diajak berkolaborasi seperti itu? Di sekolah kan mungkin ada, nggih? Iya. Siapa? Iya. Kalau di sekolah saya minta bantuan dengan teman-teman sekelasnya, Bu. Kadang-kala di saat istirahat juga teman-temannya membantu dia untuk berlatih membaca. Kalau di rumah tentunya orang tuanya supaya mengawasi dia di rumah, seperti itu, Bu. Berarti luar biasa sekali. Bu Eka juga akan mengajak kolaborasi atau meminta bantuan oleh teman dan juga orang tua. Kemudian ada apa tidak orang lain atau guru atau siapa yang akan memantau rencana dari Bu Eka dalam
melaksanakan rencana tadi? Ya, dibantu dengan guru-guru di sekolah, Ibu. Oh, okay. Ya, ya. Begitu ya, bagus sekali. Setelah diskusi kita ini, Bu Eka mungkin nanti akan melaksanakan rencana. Kemudian saya harapkan di sesi diskusi kita yang akan datang, saya ingin mendengar bahwa Bu Eka sudah berhasil melaksanakan rencana, kemudian Taufan sudah meningkat nih kemampuan membacanya. Seperti itu saja Bu Eka. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya yang telah bersedia mendengarkan sedikit cerita dari saya, permasalahan saya, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga rencananya lancar, Bu. Semangat dan tetap optimis. Begitu. Terima kasih. Selamat siang, Bu Eka. Selamat siang. Terima kasih, Bu Juria. Sama-sama. Dari percakapan Bu Juria tadi yang waktu Bu Eka jadi coach, Bu Juria jadi host itu tadi aku lihat sih semua sudah masuk terus urut kok untuk tujuan identifikasi rencana aksi sampai tanggung jawabnya tuh urut sama seperti yang Bu Eka aku lihat pun sama mereka ada komponen itu semua ada di situ. Dengan sudah berdua sudah bagus, tidak ada asumsi, maksudnya tidak ada asosiasi asumsi tidak ada asumsi seperti itu. Kalau highlight lah, memang ada highlight untuk tadi yang sudah dikatakan oleh coaching di highlight sama coaching sih memang iya, tapi untuk asumsi tadi saya lihat tidak ada dalam perkataan waktu itu jadi dua tadi jadi coaching maupun jadi coaching seperti itu sudah bagus. Sebenarnya ketika kita praktik sebagai coach, kita hanya itu tiga kompetensi inti coaching ya. Intinya satu kan hadir sepenuhnya, kemudian menjadi pendengar aktif atau mendengarkan dengan rasa yang baik itu baik mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan terakhir kita dikit aja baliknya dikit aja biar terekam sedikit. Berarti kita sudah refleksi lah, intinya kita sudah melaksanakan alur tirta, terus perasaannya ketika senang di coaching, senang. Kita dapat menggali potensi ide supaya dapat memecahkan permasalahan yang ada, terus membuat rencana-rencana secara spesifik seperti itu. Kemudian menemukan solusi ya Bu dari masalah yang kita hadapi ya, seperti itu ya. Mungkin umpan baliknya kita hampir sama lah ya, seperti itu ya. Iya sama, pokoknya yang tadi kita semua sudah bisa menggali potensi coaching tersebut ya. Iya. Itu ya. Itu ya Ibu-ibu, teman-teman di